Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan penyuluhan maket tentang bencana kebakaran dan akan diperkenalkan terlebih dahulu peran-perannya. Yaitu yang pertama ada narator pertama yaitu Sofietul Islamia, saya sendiri. Narator dua yaitu Bia Febriani, Ketua Tim K3L Putri Cantika, anggota tim K3L yaitu Yustiana Dwi Ananda, Winanti Nur Azizah, dan dosen itu ada Melisa Ismianti dan Fetin Nur Hamibah. Mahasiswa 1 Mihada Sukna, mahasiswa 2 Yusril Mahendra, mahasiswa 3 Rosnia Sari, mahasiswa 4 Nazia Dera, dan mahasiswa 5 itu ada Milsa. Tim keamanan itu ada Siti Yulianti, koordinator tanggap darurat Dewi Amanda, petugas pemadam kebakaran Yusril, tim evakuasi Komalasari, dan tim kesehatan Aninda Lutfi. Hari ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta diadakan pemberian materi dan simulasi pengendalian bencana kebakaran. Materi diberikan pada mahasiswa sebagai program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik, untuk teman-teman semua, hari ini kita akan belajar simulasi pengendalian bencana kebakaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yustiana Dwi Ananda, Ketua P3L di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan memberikan amanat oleh dekan untuk menyampaikan materi tentang simulasi pengendalian bencana kebakaran. Jadi, kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar, simulasi dan waktu yang tidak dikendalikan yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Jadi kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan pemukiman dan gedung. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ya. Di gedung ini dilengkapi dengan 2 pintu darurat, 1 pintu alternatif, jalur evakuasi, titik kumpul, serta apa dan titik siasat. Saat ini Anda sedang berada di lantai 3. Jika terjadi kebakaran, ikuti instruksi evakuasi berikut ini. Jika mendengar alarm kebakaran berbunyi, segera lakukan evakuasi. Jika memungkinkan, segera padamkan api dengan apar. Berikut cara penggunaan pemadaman api ringan. Pertama, ambil apar dari tempat penyimpanan. Kedua, bawa apar ke dekat sumber api dengan jarak 2-3 meter. Ketiga, tarik pin pengaman apar. Keempat, arahkan selang ke sumber api. Kelima, tekan tuas secara perlahan, lalu sapukan selang dari sisi ke sisi sampai api padam. Seandainya tidak mungkin untuk dipadamkan, segera lakukan evakuasi. Segeralah keluar dari ruangan Anda dan ikuti arah panah jalur evakuasi terdekat. Jangan berlari, berjalanlah dengan cepat dan tenang. Lepaskan sepatu bertumit tinggi untuk menghindari resiko jatuh. Jangan bawa benda berat karena akan menghambat proses evakuasi. Utamakan ibu hamil dan lansia. Saat menuruni tangga, berjalanlah dengan tertib sambil memegang hand tangga yang tersedia. Ikuti arah panah evakuasi menuju titik tumpul. Segeralah berkumpul di lokasi titik kumpul dan berbaris dengan rapi. Segera lapor jika ada yang hilang atau tidak hadir di titik kumpul. Jangan pernah kembali ke dalam gedung sebelum ada pengumuman dari tim tanggap darurat. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Di kampus kita juga terdapat hydrant dan jalur evakuasi tangga darurat. Titik kumpul yaitu berada di depan pintu masuk gedung, dan tim evakuasi bencana yang siap membantu pada saat terjadi bencana. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu, apabila terjadi kebakaran, siapa yang harus dihubungi ya, Bu?
Kalian bisa menghubungi koordinator tanggap darurat di kampus kita, yaitu Ibu Dewi. Bu, saya ingin bertanya, APAR dan hidran di kampus kita tersedia di mana saja ya, Bu? Apakah di setiap lantai ada? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Iya, untuk apart dan hidran terdapat di setiap lantai di kampus kita ya. Ibu ingin bertanya, bagaimana cara langkahnya saat terjadi kebakaran? Oke, caranya yaitu pertama memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai dan yang diletakkan pada tempat terdekat. Biasanya kan ada tuh alat pemadam kebakaran APAR ya namanya ya, atau alat pemadam api ringan. Nah, jika api tidak padam, panggil teman terdekat dan segera hubungi kepala gedung atau fire marshal. Yang ketiga, bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. Selanjutnya itu, apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi. Caranya itu dengan pengosongan gedung melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadaman dengan alat pemadam yang tersedia. Setelah itu, hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. Itu biasanya nomor teleponnya 113 ya. Selanjutnya, amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi dan bantu juga kelancaran petugas pemadam. Berikutnya, beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber air itu ada di mana. Dan yang terakhir itu, utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Usahakan juga pada korban bilang jangan panik gitu. Seperti itu sih, Dera. Ibu, saya izin bertanya, bagaimana usaha-usaha untuk memulihkan kondisi psikologis untuk para korban ya, Bu? Baik, untuk memulihkan kondisi psikologis para korban itu caranya mengajaknya meditasi, terus juga bentuk latihan pernapasan lainnya agar ketenangan diri tercipta bagi para korban. Terus juga kita bisa mengajaknya untuk lebih aktif dalam aktivitas olahraga yang tidak terlalu intens seperti yoga agar hati lebih ikhlas. Terus juga dengarkan keluhannya tanpa memotong pembicaraan dan biarkan ia menangis, keluarkan segala emosi yang ada agar dirinya merasa lebih lega. Terus juga kita ajak berlibur ke tempat-tempat wisata alam agar pemikiran serta pikirannya lebih terbuka. Lalu ingatkan dirinya akan semua hal positif yang telah terjadi dalam hidupnya, sekaligus mengingatkannya akan pencapaian yang sudah pernah diraih di masa lalu. Lalu juga anjurkan dirinya untuk makan dan tidur lebih teratur, dengan Anda meyakinkan dirinya bahwa akan selalu ada mendampingi kapanpun dan dimanapun. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke simulasi tanggap bencana terhadap kebakaran ya. Kita mulai simulasinya ya. Baik, untuk teman-teman semua, sekarang kita berkumpul dan keluar kelas menuju tempat yang tersedia APAR, serta menuju tangga darurat pada titik kumpul. Untuk barang berharga seperti dompet, lalu ponsel, harap disimpan dengan baik ya, agar mencegah kehilangan. Ya, seluruh mahasiswa dan dosen menuju tangga darurat melewati jalur evakuasi dan letak APAR. Anak-anak sekalian, mohon berkumpul sebentar ya. Ini adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Ada di setiap lantai di gedung ini. Penggunaan APAR dengan cara tarik dan lepas pin pengunci tuas APAR, lalu arahkan selang ke titik pusat, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR, kemudian sapukan secara rata hingga api padam. Saat terjadi kebakaran, alarm akan berbunyi. Alarm terletak di setiap sudut lantai. Smoke detector secara otomatis akan membunyikan alarm. Saat alarm berbunyi, kita wajib menyelamatkan diri melalui jalur evakuasi. Jalur tersebut melewati tangga darurat yang berada di ujung koridor. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana jika jalur evakuasi tertutup api, Bu? Baik,
Untuk lebih jelasnya, mari kita ke tangga darurat yang ada di ujung koridor ya. Nah, anak-anak, tangga darurat ini harus digunakan dengan hati-hati dan selalu gunakan handrail meskipun dalam keadaan darurat. Apabila ada jalur lain pada saat terjadinya kebakaran, maka gunakanlah jalur yang aman. Selain itu, setiap petugas di kampus ini sudah dilatih untuk keadaan bencana kebakaran, sehingga dapat membantu mengevakuasi korban dengan memadamkan api dengan apart dan menunjukkan jalan yang aman. Atau apabila kita berada di dekat apar, kita dapat melakukan penyelamatan dengan menggunakan apar sesuai cara yang sudah kita pelajari. Sekarang mari kita ke titik kumpul ya. Seluruh mahasiswa dan dosen sudah berada di titik kumpul. Tadi kita sudah melihat bagaimana apar dan di mana jalur evakuasi bila terjadi kebakaran di gedung ini. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai sini dapat dimengerti? Sudah Ibu, dimengerti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ke ruangan. Materi dan simulasi penanggulangan bencana kebakaran telah selesai disampaikan. Para dosen dan pihak K3L kembali ke ruangan. Saat perkuliahan berlangsung, ada mahasiswa yang izin ke toilet. Ketika ia melewati ruang organisasi yang bersebelahan dengan ruang kelasnya, ia melihat ada asap keluar dari dalam ruang organisasi tersebut. Kemudian, ia kembali ke ruang kelasnya dan memberitahu teman-temannya. Teman-teman, tolong, ada asap dari ruangan sebelah. Yang benar. Iya, beneran. Beberapa mahasiswa keluar dari kelas untuk memeriksa keadaan di ruang organisasi dan benar bahwa asap dan bunyi ledakan tersebut berasal dari konsleting listrik di area stop kontak ruang organisasi. Seorang mahasiswa menghubungi tim keamanan di gedung tersebut. Assalamualaikum Ibu. Maaf Ibu, ada asap keluar dari ruangan organisasi lantai 3 Bu. Setelah alarm kebakaran dibunyikan, kemudian tim keamanan menghubungi koordinator tanggap darurat. Halo, Assalamualaikum Bu. Bu, ada asap keluar dari ruang organisasi lantai 3. Dugaan sementara korsleting listrik, mohon bantuannya ya Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Terjadi kebakaran di gedung A, ruang organisasi di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah. Mohon berjaga-jaga untuk antisipasi kebakaran. Halo, Assalamualaikum Ibu. Di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta ada kebakaran Bu. Di ruang organisasi lantai 3, tolong kirimkan petugas pemadam kebakaran. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta ada kebakaran Bu. Di ruang organisasi lantai 3, tolong kirimkan bantuan ambulans segera. Terima kasih. 5 menit kemudian, tim keamanan membantu mengarahkan petugas pemadam kebakaran dan ambulans saat mereka sudah sampai di TKP. Setelah itu, koordinator tanggap darurat menghubungi koordinator. Halo, Assalamualaikum. Ada kebakaran di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta di ruang organisasi lantai 3. Diperkirakan kebakaran berasal dari konsleting listrik. Semua harap segera berkumpul ke TKP dan menjalankan tugas. Koordinator area memerintahkan tim evakuasi kepada tim firefighter untuk menyebar ke setiap lantai. Semua tim menuju ke tangga luar gedung dengan membawa apar. Tim evakuasi membantu mahasiswa menyelamatkan diri dan menyisir tempat kejadian dan mencari korban yang terjebak. Koordinator area masuk ke setiap kelas dan mengecek semua keadaan akan aman. Semuanya diharapkan jangan panik, tenang, kita akan bersama-sama keluar melalui pintu evakuasi di gedung ini. Ikuti petunjuk dan jangan saling mendorong. Api membakar barang-barang yang berada di ruang organisasi tersebut. Asap terlihat semakin tebal. Tim firefighter terlihat sulit melakukan api. Semua mahasiswa berteriak histeris. Tolong, kebakaran, tolong. Mahasiswa di lantai 2 dan 3 menuruni tangga dengan tergesa-gesa, sehingga ada beberapa orang yang tergelincir dan mengalami patah tulang. Proses evakuasi semakin sulit, dikarenakan banyak mahasiswa yang berlari-lari dari berbagai arah. Mahasiswa di lantai 2 ada yang mengalami sesak berat dan lemas. 3 orang mahasiswa keluar tidak melalui jalur evakuasi yang sudah disiapkan, akibatnya ia terjebak di tangga dekat ruang organisasi. Api merembet ke dekat tangga, 3 mahasiswa tersebut berteriak minta tolong.
Mereka mulai sesak dikarenakan banyak yang menghirup asap yang semakin tebal. Tolong kami di tangga. Setelah berhasil dipadamkan, tim evakuasi menemukan 3 orang mahasiswa tersebut. 1 diantaranya tidak sadarkan diri, 1 orang dengan kaki yang terkilir, dan 1 lagi dengan luka bakar ringan. Hati-hati agar tidak memperparah kondisi korban. Lakukan perhitungan jumlah mahasiswa, berhitung dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. Bu, teman kami kurang 3 orang, Bu. Si Mihada, si Rostinga, dan si Dera. Lapor di titik berkumpul kurang 3 mahasiswa. Apakah ada korban lainnya? Iya betul Bu, ada 3 orang yang sedang kami evakuasi karena terjebak dan mengalami cedera dan sudah diterangi oleh tim kesehatan. Petugas pemadam kebakaran datang ke TKP untuk melaporkan kejadian di TKP. Lapor, kami dari tim keamanan melaporkan kondisi gedung. Barang tidak ada yang hilang, namun beberapa barang sudah terbakar hingga 75%. Penyebab kebakaran sementara diduga terjadi kebakaran akibat korsleting listrik. Lapor, saya dari tim pemadam kebakaran. Saat ini keadaan api dalam gedung sudah padam. Lapor, saya dari tim evakuasi. Saat ini 3 mahasiswa yang terjebak api sudah berhasil diselamatkan dan sekarang dalam penanganan tim kesehatan. Lapor, saya dari tim kesehatan. Saat ini 3 korban tersebut sudah dalam penanganan. 1 diantaranya tidak sadarkan diri karena terlalu banyak menghirup asap, 1 orang dengan kaki yang terkilir, dan 1 lagi dengan luka bakar ringan. Siap, terima kasih banyak atas bantuannya dalam menangani kebakaran ini. Kami akan laporkan keadaannya kepada dekan. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa pembelajaran tanggap darurat itu sangat penting. Untuk sementara waktu, gedung tersebut tidak dapat diakses dan akan dilakukan rekonstruksi ulang. Baik, sekian simulasi bencana kebakaran. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.